Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat dan detik ini berbagai macam aktivitas kehidupan kita sehari-hari masih dapat kita jalani dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah rukuk dan sujud kita, termasuk di dalamnya adalah berbagai macam jenis ibadah dan perbuatan baik kita. Keadaan tangan kita kepada Allah, munajat, harapan dan doa. Mudah-mudahan semuanya kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan kelak di akhirat kita akan menerima ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana kepada siapakah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bergaul agar kita bisa menteladani, mengambil hikmah, atau kita menjauhkan orang-orang yang memang harus kita jauhkan dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa manusia di dunia ini tidaklah sama. Ada mereka yang baik, ada mereka yang tidak baik. Ada mereka yang soleh, ada mereka yang toleh. Ada mereka yang taat kepada Allah, dan ada pula manusia yang selalu maksiat kepada Allah. Maka untuk itu, kepada siapakah, dengan siapakah kita bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, saat ini ada beberapa nasihat yang datang dari Al-Imam Abu Thayyib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama kata beliau, man jalasa ma'al fuqara'i hasala lahu asyukru wa ridhahu bi kismatillahi ta'ala. Man jalasa ma'al fuqara', siapa yang dalam kehidupan sehari-harinya di dunia ini jalasa ma'al fuqara', dia pandai, dia mau bergaul dengan orang-orang fakir, dia pandai, dia mau bergaul dengan orang-orang miskin. Nah, ketika seseorang ini mau bergaul, pandai bergaul dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, hasalahu asyukru wa ridha bi kismatillah, maka akan timbullah bagi orang ini rasa syukurnya kepada Allah, rasa ridhanya kepada Allah bi kismatillah, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Saudaraku seiman dan seakidah, ketika kita merasa hidup kita ini susah, ketika dalam keseharian kita merasa hidup kita ini serba kekurangan, kita tidak memiliki ini dan itu yang dimiliki oleh orang lain, maka dalam kehidupan dunia ini, agar timbul syukur kita kepada Allah, agar kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya tengok, lihatlah ke bawah. Ketika kita kemana-mana naik sepeda motor, jangan kita melihat mereka yang kemana-mana naik kendaraan mobil. Ketika kita kemana-mana naik mobil, jangan kita melihat saudara-saudara kita yang kemana-mana naik pesawat.
Kenapa demikian? Karena akan timbul perasaan kita ini tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, amat mereka kemana-mana ke mobil, hujan lebat tidak kehujanan, kabut dan yang lainnya pun tidak jadi penghalang. Tapi saya hanya kemana-mana naik motor, ketika hujan turun saya harus minggir dulu, saya harus ganti pakaian dengan jas hujan dan seterusnya. Enak amat ya jadi orang kaya, padahal kita sendiri sudah punya motor. Nah, ketika kita kemana-mana, kita mengendarai motor, maka lihatlah saudara-saudara kita yang kemana-mana naik sepeda. Kita tinggal starter, gas, berangkat, sampai ke Pondok Gede, kita sampai ke Lendet, kita sampai kepada satu tujuan yang kita tuju. Sementara mereka yang naik sepeda, mereka mau ke pondok saja keringatnya sudah apa? Keringatnya sudah bercucuran, basah, capek, lelah. Nah, mereka yang naik sepeda enak amat, mereka yang kemana-mana naik motor. Nah, buat kita yang naik motor, alhamdulillah, saya kemana-mana masih bisa naik motor. Saudara-saudara saya kemana-mana hanya bisa naik sepeda. Yang naik sepeda pun demikian, alhamdulillah, saya kemana-mana bisa naik sepeda. Masih ada saudara saya yang kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki pun alhamdulillah kemana-mana masih bisa jalan. Ada manusia yang sudah tidak bisa kemana-mana. Maka dalam urusan dunia, agama mengajarkan kepada kita, pandai-pandailah bergaul dengan orang-orang yang lebih miskin dari kita, bergaul dengan orang-orang fuqara. Agar apa? Agar timbul syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih punya pakaian banyak. Banyak saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang tidak punya apa yang kita miliki. Alhamdulillah, saya masih bisa pakai cincin emas 5 gram. Banyak saudara-saudara saya yang kemana-mana pakai cincinnya tembaga. Artinya jauh lebih murah. Maka apa yang kita miliki ini hendaknya kita harus pandai mensyukuri. Jadi dalam masalah dunia, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Itu. Apa tujuannya? Agar kita syukur kepada Allah, agar kita redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Man jalasa ma'al fasaki izdada minal garahati ala dzunub. Kemudian kata Imam Abu Thayyib radhiyallahu taala anhu, siapa orang dalam kesehariannya, dalam kehidupan di dunia ini, ia bergaul dengan orang-orang yang fasik, al-kharij an taatillah, mereka yang keluar dari taat kepada Allah. Orang-orang sholat dia enggak sholat, orang puasa dia enggak puasa, orang sedekah dia enggak sedekah, orang ibadah mereka enggak ibadah. Nah, siapa orang yang dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-harinya mereka bergaul dengan orang-orang yang fasik, izdada minal jara'ati ala dzunub, mereka akan kejeblos ala dzunubi, pada perbuatan dosa. Ketika kita bergaul dalam keseharian kita ini dengan tukang parfum, dalam keseharian kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka setidaknya sedikitnya kita akan ikut bau wangi. Nah, ketika dalam kesehariannya kita selalu bergaul dengan orang-orang yang nyedot sepitek, maka setidaknya kita pun akan ikut bau sepitek. Tokai lah. Jadi tergantung bagaimana kita bergaul. Jadi ada orang yang harus dalam keseharian kita bergaul dengan mereka, ada dalam keseharian yang kita hanya sebatas kenal dengan mereka. Ada orang gak sholat, ada orang gak puasa, ada manusia yang gak ibadah,
Boleh kita kenal, ya boleh. Tapi kita tidak boleh bergaul dengan mereka, khawatir kita akan terjerumus pada perbuatan dosa. Contoh, si Fulan datang bulan suci Ramadan, si Fulan ini nggak puasa. Orang-orang yang lain pada puasa, ini si Fulan ini nggak puasa. Bolehkah kita kenal dengan mereka yang nggak puasa? Boleh. Tapi jangan apa? Tapi kita jangan bergaul dengan mereka. Khawatir kalau kita bergaul dengan mereka yang pada bulan puasa mereka nggak puasa, akhirnya kita pun terbang. Kita yang di siang hari merasa lapar, merasa haus, kemudian kita kenal dengan si A, si B, yang siang hari seenaknya dia minum, dia bikin kopi, dia merokok, dia makan dan seterusnya. Akhirnya kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita apa? Lama-lama kita terbawa. Akhirnya kita yang dulunya ibadah, kita yang puasa, terjerumus juga dengan perbuatan yang mengakibatkan perbuatan dosa. Ada orang sholat kagak, pokoknya gak ibadah dalam keseharian. Bolehkah kita kenal dengan mereka? Iya boleh. Tapi kita tidak boleh dalam keseharian bergaul dengan mereka. Kenapa? Dikhawatirkan kita akan terbawa dan berpengaruh dengan kehidupan mereka. Jadi kalau ada di antara kita yang gak puasa, kenal aja cukup sama dia. Kenal aja cukup sama dia, tapi jangan bergaul setiap hari dengan dia, takut-takut nanti ke bawah. Jadi jika ada di antara kalian yang enggak puasa di bulan suci Ramadan, kenal doang sama dia cukup. Jangan bergaul di siang hari. Kenapa? Nanti kena bujuk rayu setan. Kenapa? Karena dia sendiri udah setan. Akhirnya apa? Kalian ke bawah ke bujuk rayu. Nikmatnya kopi jam 12 siang. Tapi Alhamdulillah kalau murid-murid Kiai Imam Masya Allah, orang-orang yang lihat dari kejauhan kok itu ada tabungan ngumpul-ngumpul, ada asal, bayangan ada listrik yang koslet, ternyata ada ada lagi yang jam 11, jam 12. Ketika orang lain sedang lelah, tidur siang, ada yang di kuburan. Dibilang ada asap taburan kok kecil, sampah nggak ada yang nyala, tapi ada asap. Oh ternyata memang di kuburan tempatnya Manjala sama al-fasaq izdada minal jara'ati al-zul. Siapa orang yang bergaul dengan orang-orang yang fasik, maka dia akan terjerumus pada perbuatan dosa. Wa man jalasa ma'as salihin izdada raghbatan fit tha'ah. Dan siapa orang yang dalam kehidupan sehari-harinya ia bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka akan bertambahlah keinginannya di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan tukang minyak wangi kita bawa, bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita pun akan terbawa menjadi orang yang soleh. Maka bergaulah dengan soleh. Nah, di dalam pergaulan kita sehari-hari hendaknya mata kita ini harus kita pakai. Penglihatan kita ini, pandangan kita ini harus kita gunakan. Kepada siapakah dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus bergaul. Oh, kita lihat. Ternyata si A ini sholatnya rajin. Sholat 5 waktunya gak pernah ketinggalan. Pagi sudah sujud melaksanakan sholat duha. Kemudian ia tadarus membaca Al-Quran. Selesai azan isya sudah melaksanakan sholat tarawih. Selesai sholat tarawih istirahat dengerin kultum, udah baca Al-Quran. Tidak henti-hentinya orang ini beribadah. Oh ternyata orang ini adalah orang yang soleh. Nah ketika kita tahu bahwa si A, si B ini orang yang soleh, maka bergaullah dengan mereka. Kenapa? Agar
agar timbul di hati kita ini, keinginan untuk mengikuti jejak orang-orang yang soleh. Jadi bergaulan dengan orang-orang yang soleh agar kita kebawa dengan kesolehannya. Wa man jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal. Dan siapa orang yang bergaul dengan ulama izdada minal ilmi wal amal, maka akan bertambah ilmunya, akan bertambah amal. Kalian syukur alhamdulillah kita hidup ini dalam ruangan, dalam lingkup, dalam suasana kepesantrenan, dalam suasana kesantrian yang setiap harinya, setiap saatnya kita bergaul dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita. Dari situ kita belajar, dengan mereka kita mengkaji, dengan mereka kita menuntut ilmu yang pada akhirnya ilmu kita bertambah, amal kita juga bertambah. Nah, ketika kita hidup di lingkungan pesantren, kita banyak memiliki kiai, kita banyak memiliki ustadz, kemudian ternyata kita tidak pandai mengambil hikmahnya, kita tidak pandai mempelajari, mengambil ilmu. Kalau yang demikian sama saja dengan keledai yang membawa kita. Keledai bawa gerobak, di gerobak isinya kita. Padahal itu kitab itu penuh dengan kemanfaatan. Tapi dia tidak, keledai ini tidak bisa mengambil manfaat dari kitab yang di dalamnya penuh dengan manfaat. Sama ketika kita hidup di dunia pesantren, kita banyak punya kiai, kita banyak punya guru, tetapi kita tidak pandai mengambil ilmu. Akhirnya apa? Ilmu kita enggak tambah, amal kita juga enggak tambah. Maka orang yang bergaul dalam kesehariannya dengan ulama, udah pasti dia sedikit banyaknya akan bertambah ilmunya, akan bertambah amal. Kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita sekarang ini manfaat. Kalian masih punya kiai, kalian masih punya guru, manfaat. Artinya bagaimana? Ambil kesempatan belajar biar ilmu kalian itu tambah, biar pengetahuan kalian itu tambah. Jangan cuma hidup di pesantren tapi ilmu enggak tambah. 6 tahun hidup di pesantren, Masya Allah, tapi baca Al-Quran belum lancar, ilmu ini enggak ada, akhlaknya juga enggak berubah. Ini akhirnya kan mengecewakan diri kita, mengecewakan keluarga kita, mengecewakan orang lain. Kata orang lain, Masya Allah, itu sih hidup 6 tahun di pesantren kelakuannya kok kayak gitu. Sama dengan mereka yang hidupnya enggak pesantren, bahkan yang enggak pesantren lebih baik daripada yang hidup di pesantren. Maka manfaatkanlah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kalian, hidup di ruangan pesantren, di lingkup pesantren ini. Manfaatkan, belajar dengan guru agar ilmu bertambah. Nuntut ilmu nggak ada habisnya, dari mulai kita dilahirkan sampai masuk ke liang, nggak ada habisnya. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Nah, kesempatan yang Allah berikan, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Orang tua kalian diberikan hidayah, orang tua kalian diberikan hidayah untuk memasukkan kalian ke pesantren. Kalian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan para ulama dan kiai. Manfaatkan semuanya itu. Ambil ilmu yang kiai guru kalian punya. Ambil, pelajari ilmu yang diajarkan oleh kiai-kiai kalian. Dengan demikian pasti sedikit banyak pun ilmu bertambah. Kalau sudah ilmu bertambah, pasti amal pun akan bertambah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh, pandai bergaul dalam kehidupan, mana yang harus kita bergaul dan mana yang harus kita sekedarkan kenal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara dan menjaga kita dalam kehidupan dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita pada kehidupan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.